Ibrani 4 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Nah, jadi dari ayat ini memberikan pengertian yang menjadi penghalang rencana Allah bila mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak bertumbuh. Jadi memang Tuhan mau setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menghendaki kita itu bertumbuh. Setelah kita itu terima Yesus, kita bertumbuh, ya karakter kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, wawasan kita bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan juga harus bertumbuh. Jadi ibarat itu seperti anak-anak di zaman sekarang, pertumbuhannya itu cepat sekali. Demikian pula itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab apa? Rencana Tuhan bagi semua manusia adalah baik dan sangat luar biasa. Dan kalau saudara dan saya tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kalau kita tidak bertumbuh karakter kita, kalau kita tidak bertumbuh iman kita, kalau kita tidak mempunyai wawasan yang bertumbuh, ya maka kita akan ketinggalan. Kita akan merusak rencana daripada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi saudara dan saya. Jadi semua harus terus bertumbuh. Supaya apa? Supaya rencana Allah itu digenapi. Jadi bertumbuh itu dapat diartikan selalu ada perubahan. Menghadapi hal-hal yang mustahil sekalipun tetap percaya dan tetap pegang janji Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, ya pada waktu Abraham itu sangat diberkati oleh Tuhan, dia itu sedih, dia itu susah. Dan saat dia mengalami encounter perjumpaan dengan Tuhan, Abraham bilang gini, Tuhan, mengapa engkau memberkati aku begitu banyak, begitu limpah? Dikemanakan harta kekayaan ini bila mana nanti aku mati? Nah, singkat cerita Tuhan bilang gini kepada Abraham, Abraham, lihat itu bintang di langit. Seperti itulah nanti keturunan. Wow, Abraham senang sekali. Tetapi untuk menerima janji Tuhan, saya mau katakan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Yang artinya tidak mudah-mudah banget. Pasti ada perjuangan, pasti ada waktu Tuhan. Betul? Nah, demikian pula. Pada waktu Abraham menerima janji, dia semangat. Tetapi untuk menggenapi janji tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Abraham menerima janji Tuhan pada waktu umur 75. Dan janji itu digenapi umur 100. Nah, saudara bisa bayangkan. Abraham bilang apa? Ditulis di dalam Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Justru diperkuat dengan imannya. Dan dia terus mempermuliakan Tuhan. Nah, jadi itu saudara. Itu gambaran orang yang bertumbuh. Menghadapi hal-hal yang mustahil sekalipun. Tetap percaya. Tetap pegang janji Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya hari-hari ini? Pada waktu kita digoncang oleh badai hidup ini, apakah kita tetap percaya? Atau kita ragu? Itu keputusan kita. Betul? Apalagi pada waktu kita mengalami kelancaran, kemudahan, berkat yang limpah, saya mau katakan, bukti orang yang bertumbuh tidak arogan, tetap waspada, dewasa, tidak berhambur-hamburan, tidak egois. Amin. Itu. Nah, sebaliknya, berhenti bertumbuh dapat diartikan tidak ada yang berubah. Jadi bahkan orang yang tidak berubah, Alkitab katakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ditulis di dalam Wahyu 3 ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati.
Jadi sekali lagi saya mau katakan, Alkitab berkata orang yang tidak ada perubahan setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak bertumbuh. Alkitab berkata dikatakan hidup padahal mati. Jadi hari-hari ini saya mengajak saudara semuanya, kita harus bertumbuh. Agar apa? Rencana Allah, janji-janji Allah yang sangat luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus tingkatkan aktivitas kerohanian kita. Yang namanya gereja harus bertumbuh. Yang namanya saudara dan saya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus bertumbuh. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.